صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين wal muslimat wal kiyayat wal habaib rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan yang sangat besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan satu kegiatan yang mulia, satu kegiatan yang dimana kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat afdal, yang sangat utama, yaitu kegiatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, yakni para habaib yang hadir pada malam hari ini. Banyak para habaib yang hadir pada malam hari ini. Ada Habib Abdullah bin Luqman Al-Attas, ada Habib Ridha bin Fuad Al-Gadri, ada Habib Mustafa Al-Idrus, ada Habib siapa lagi tuh? Habib Fatih bin Syahab, ada Habib Hashim bin Alwi Al-Attas, dan masih banyak lagi para habaib. Ada Habib Yahya Al-Idrus. Kemudian masih banyak lagi para habaib yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hidup kita. Kemudian yang saya hormati para kiai, para asatidz yang juga hadir pada malam hari ini. Banyak para kiai kita yang pada malam hari ini. Ada Kiai Ustadz Kiai Haji Amar Hasan. Banyak kiai-kiai yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Jumaah, beliau adalah mufti Kairo. Beliau mengatakan bahwasanya al-ihtifal bi dzikri maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul a'mal wa a'zamul qurbah indallahi subhanahu wa ta'ala li'annahu ta'birun anil farhi wal hubbi lahu. Beliau mengatakan dalam kitabnya bahwasanya al-ihtifal bi dzikri maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperingati, mengadakan perayaan untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalul a'mal wa a'zamul qurbah indallah, yaitu afdalul a'mal, kata beliau,
paling afdolnya, paling mulianya amal pekerjaan. Jadi pekerjaan yang paling mulia, yang paling afdol, yaitu memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa a'zamul qurbah indallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu paling agungnya, paling dekatnya, paling utamanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling besarnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kenapa bisa demikian? Yaitu karena memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW menunjukkan kegembiraan kita kepada kelahirannya Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dikatakan bahwasanya Abu Lahab, tahu Abu Lahab, tahu? Abu Lahab kenal Abu Lahab? Kenal? Tahu Abu Lahab atau tidak? Tahu ya? Kenal atau tidak Abu Lahab? Kenalan di mana antum sama Abu Lahab? Kenalan di mana? Tahu ya? Tahu Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi ini, dan ketika Abu Lahab disampaikan kabar gembira tentang kelahirannya Nabi Muhammad SAW oleh salah satu budak beliau yang bernama Thuwaibah, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah. Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah karena kegembiraannya dengan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah pada hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Abu Lahab karena kegembiraannya dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan apa? Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnainin, bahwasanya azab daripada Abu Lahab telah ditakdirkan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika setiap hari Senin azabnya Abu Lahab, siksanya Abu Lahab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru mulia kita mengatakan, Habib Umar bin Hafid, beliau katakan di dalam maulid beliau, karangan maulid beliau katakan bahwasanya hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Beliau katakan bahwasanya kegembiraannya Abu Lahab itu dengan kekafirannya, kegembiraannya Abu Lahab itu bersama kekafirannya, dengan kekafirannya. Bagaimana dengan seseorang yang bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, yang dimana hatinya dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita percaya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kita percaya Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang kafir diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita pada malam hari ini yang kita berkumpul, kita bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, kita senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad, kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apakah kita akan mendapatkan azab dan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal seperti ini yang dikatakan oleh sebagian orang-orang bahwasanya ini hal yang bid'ah, ini hal yang diada-adakan, ini hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan para aslaf-aslaf terdahulu? Apakah kita akan disiksa dengan kegembiraan ini?
kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita bisa berpikir bahwasanya seseorang yang bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad, dengan kekafirannya, diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, apakah kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian merindukan Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada sunnah-sunnah daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengaku cinta kepada kekasihnya, maka pasti dia akan taat dengan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya. Innal muhibba lil muhibbi muti'. Bahwasanya orang yang mencintai orang lain, orang yang mencintai kekasihnya, maka dia akan taat dengan apa yang dikatakan oleh kekasihnya tersebut. Dia akan ikuti seluruh perintah dari apa yang diperintahkan oleh kekasihnya tersebut. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut kepada aturan-aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, bukan saja cinta itu ada di lisan, akan tetapi cinta itu masuk ke dalam kalbu kita, masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Kemudian cinta itu akan menjadi satu perbuatan untuk mengikuti sunnah daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan melanggar daripada apa yang dikatakan, yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, dia tidak akan berani meninggalkan satu hal yang sunnah daripada Nabi Muhammad, apalagi meninggalkan kewajiban yang diwajibkan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh kita yang hadir pada malam hari ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar berkat syafaatul uzma daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di haudnya Nabi Muhammad, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka yang terakhir, karena masih ada Allah habaib yang akan memberikan pencerahannya, memberikan ilmu-ilmunya, memberikan mau'idhahnya. Maka yang terakhir kita baca selawat. Mana Pak Habaib tadi? Habib Hashim tadi, Habib Hashim. Bisa selawat, kita baca selawat rame-rame ya. Baca selawat rame-rame, selawat apa Habib? Ada tim hadroh tadi mana? Ada? Pulang. Pulang atau istirahat? Istirahat atau pulang? Ada tim hadrohnya ada? Ada tim hadroh ada? Mana Ustaz? Pulang. Hah? Ada. Habib. Satu salawat. Sebelum Anda turun, satu salawat. Ini lampu bisa dimatikan, bisa. Lampu bisa dipadamkan, bisa. Bisa.
Bisa ya? Antum lihat bintang di sana ya. Antum lihat bintang-bintang di sana. Bintang itu kita turunkan di tempat ini sekarang. Ya, bintang itu kita turunkan di tempat ini sekarang. Ambil HP-nya. Ambil HP-nya, nyalakan lampunya. Kita turunkan bintang itu. Pot dulu. Silakan antum selawat. Silakan. Selawat apa? Selawat apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سلام حبيبي صلوا على النبي محمد. صل عليه رسول الله وكل مجاهد لله بأمر البدر يا الله صلاة الله يا طه لله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن بأمر البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع عدية واصرف مكايد العلا والكون بأجل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بالهدى لا تنساني صلوا على النبي بشفاعتي يا رسول الله على المصطفى المختار خير البرية يا رسول الله نبي الهدى لا سلني من شفاعتي يا رسول الله على المصطفى مختار خير البرية يا رسول الله. نعم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.